Imli berbaring di atas atap pelaminan, berjuang untuk membuka tangannya yang terikat. Imli menangis melihat Gudia menikahi Aryan. Narmada bertanya kepada Badima tentang Gudia. Badima mengatakan, Gudia akan datang dan meminta Narmada untuk melihat ritual pernikahan Aryan. Penghulu meminta pengantin wanita dan pria untuk bertukar karangan bunga. Penghulu meminta pengantin wanita dan pria untuk melakukan ritual mengelilingi api. Aryan dan Gudia memulai ritual. Imli berdoa agar Aryan tidak terjebak dalam perangkap Gudia dan Badima. Air mata Imli jatuh di tangan Aryan. Aryan melihat tangannya yang basah, lalu melihat ke atas atap pelaminan dan melihat Imli. Imli membuka tangannya yang terikat dan menjatuhkan dirinya. Aryan berlari untuk menyelamatkan Imli. Semua orang terkejut dan bergegas ke Imli. Aryan bertanya pada Imli, "Apa kamu baik-baik saja?" Aryan meminta Imli untuk menenangkan dirinya. Narmada bertanya, siapa yang berada di pelaminan dengan Aryan sampai sekarang? Badima takut mendengar ucapan Narmada. Arpita melepas cadar pengantin wanita dan terkejut melihat Gudia. Badima bersandiwara, lalu menampar Gudia dan mengatakan, "Kamu begitu jahat, Gudia. Kamu mengecewakan aku." Gudia meminta maaf kepada Imli dan Narmada. Aryan menyuruh Gudia pergi dari hadapannya dan Imli. Gudia pergi sambil menangis. Badima meminta maaf kepada semua orang atas kejahatan Gudia. Narmada memegang tangan Imli dan berkata, "Apa kamu baik-baik saja, Imli?" Aryan mengatakan Imli perlu istirahat dan diobati dulu. Aryan menggendong Imli ke kamar. Setelah beberapa saat, Imli sudah membaik dan melanjutkan acara pernikahannya dengan Aryan. Imli dan Aryan duduk untuk ritual. Niti memberikan Imli sertifikat dan piala dari pihaknya dan Satyakam. Imli sangat senang melihatnya. Badima sakit hati melihat Imli dan mengambil sertifikat itu lalu membakarnya. Imli berdiri kaget. Aryan menyelamatkan sertifikat dan piala Imli dan tangan Aryan terbakar. Arpita khawatir melihat Aryan. Aryan peringatkan Badima untuk tidak menyakiti Imli dan Niti, atau Badima harus angkat kaki dari rumah ini. Niti berjalan ke arah Aryan. Niti berterima kasih pada Aryan karena sangat mencintai Imli dan menyelamatkan sertifikat dari kebakaran. Aryan kembali ke pelaminan. Pandit Ji mulai ritual pernikahan dan melantunkan mantra. Aparna dan Niti melakukan ritual untuk Imli dan Aryan. Penghulu meminta Aryan dan Imli untuk bertukar karangan bunga dan memulai ritual. Imli dan Aryan saling bertukar karangan bunga. Aryan menggendong Imli untuk melakukan ritual karena kaki Imli sakit. Imli menutup mata dan menangis selama ritual. Aryan melihat Imli dan merasa kasihan pada Imli. Aryan berkata, "Aku tidak mencintai Imli. Aku hanya memanfaatkan untuk balas dendam pada Aditya." Imli bingung dan berkata, "Apa yang kamu katakan?" Aryan mengatakan, "Kamu bebas sekarang. Perjanjian kita dibatalkan. Kamu boleh pergi sesuka hatimu." Pernikahan palsu ini dibatalkan. Semua orang terkejut. Imli senang dan berpikir, dia bebas sekarang dan tidak harus menikah dengan terpaksa. Imli melepaskan karangan bunga dan melepas semua perhiasannya. Imli berjalan keluar dari tempat pernikahan dengan gembira mengingat Aryan membebaskannya. Niti menghentikannya dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Imli mengatakan, "Sekarang aku bebas dari pernikahan palsu ini." Niti bertanya, "Apa maksudmu?" Imli mengatakan, "Aryan tidak mencintaiku. Aryan hanya ingin balas dendam pada Aditya." Penghulu bertanya pada Aryan, "Apakah acara pernikahan ini dibatalkan?" Hati Narmada sangat hancur. Badima datang dan memulai dramanya. Badima mencoba merayu Narmada dan menyuruh Narmada menikahkan Gudia dengan Aryan. Badima membawa Gudia menuju pelaminan. Tiba-tiba Imli kembali. Arpita senang dan memeluk Imli. Imli mengatakan dia kembali untuk menyelesaikan ritual pernikahan. Badima dan Gudia kecewa melihat rencana mereka gagal. Imli ingat, Niti memaksa Imli menikah dengan Aryan dan mengatakan bahwa Imli harus menikah dengan Aryan apapun yang terjadi. Imli dan Aryan mempersiapkan diri lagi untuk melakukan ritual pernikahan. Imli memegang tangan Aryan masuk ke pelaminan dan melakukan ritual terakhir.
Badima sangat marah. Badima mencoba memotong tali pelaminan untuk membunuh Aryan dan Imli. Penghulu meminta Aryan untuk memakaikan sindor pada Imli. Aryan hendak memakaikan sindor pada Imli. Aryan melihat tempat pelaminan jatuh dan melindungi Imli. Aryan terluka dan darahnya jatuh di garis rambut Imli. Keluarga membantu Aryan dan Imli keluar dari pelaminan yang runtuh. Haris berkata garis rambut pengantin wanita dipenuhi dengan sindor dan mereka akhirnya menikah. Narmada memeluk Imli dengan gembira. Imli dan Aryan saling memandang. Ritual bidai Imli dimulai. Imli melakukan ritual bidai sambil mengingat kata-kata pahit Miti untuk menikahi Aryan. Imli memeluk Tripati, Aparna dan yang lain untuk berpamitan. Imli berhenti ketika Miti mencoba memeluknya dan berpikir dia menikah sesuai keinginan Miti, tetapi tidak melakukan bidai sesuai keinginannya. Imli berlari ke mobil dan menangis dengan keras. Aryan bertanya pada Miti, kenapa Imli tidak melakukannya? Apa ada masalah di antara mereka? Miti meminta Aryan untuk menjaga Imli. Aryan berjanji pada Miti. Aryan masuk ke dalam mobil dan meminta sopir untuk menyetir karena mereka harus menempuh jarak yang jauh. Imli berjalan ke kamar Aryan dan menangis sambil duduk di lantai. Miti menelepon Imli dan bertanya, mengapa dia tidak memberitahunya setelah sampai di rumah Aryan. Imli berkata, berhenti bersikap khawatir padaku setelah kamu mendorongku dalam kegelapan dan memutuskan panggilan. Badima meracuni minuman Imli untuk menggagalkan malam pertama Imli dan Aryan. Lydia juga berharap Imli tidak berhubungan intim dengan Aryan. Imli memasuki kamar dan terkejut melihat kamar dihiasi dengan bunga untuk malam pertama. Imli berpikir dia perlu menyelamatkan diri. Imli bersembunyi tanpa minum susu. Badima dan Lydia mengintip dan merasa frustasi. Aryan memasuki kamar berikutnya dan bahkan Aryan pun terkejut melihat dekorasinya. Aryan dan Imli sepakat untuk tidur terpisah.